Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kata penting yang akan menolong kita untuk mengerti teks ini. Kata yang pertama adalah telah kucondongkan. Hatiku condong. Kata natiti libi dalam bahasa aslinya itu artinya membengkokkan dengan sengaja, dengan paksa, dengan kesadaran penuh, dan itu sesuatu yang memang diarahkan. Jadi hati yang dicondongkan artinya hati harus dipaksa, dibelokkan, diarahkan dengan sengaja. Itu kata yang dipakai. Yang kedua itu adalah melakukan. Itu artinya menghidupi seluruh perintah Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Yang ketiga kata untuk selama-lamanya. Leolam itu selama-lamanya. Artinya tanpa batas waktu. Sepanjang masih ada waktu, maka hati yang dibelokkan tadi untuk menghidupi firman itu tidak berhenti. Sampai kapan berhentinya? Itu ayat yang keempat. Sampai selama-lamanya. Batasnya bagian yang keempat maksudnya ya, sampai pada akhirnya itu batasnya, sampai nanti selesai, sampai nafas terakhir itu kita selesai di dalam proses kita untuk menjalankan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar dari teks kita di kesempatan ini adalah menjalankan hukum dan perintah Tuhan itu harus dipaksa ternyata. Harus dibelokkan dengan sengaja. Dia tidak dibiarkan belok sebentar kemudian dibiarkan, kemudian terlena, balik lagi pada bentuk yang semula. Enggak. Dibelokkan, dijaga, diikat sampai jadi bentuk yang jadi. Baru ikatannya itu bisa pelan-pelan dilepas gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa ternyata menjalankan perintah Tuhan, hukum Tuhan bukan sesuatu yang dibiarkan. Kalau perintahnya enak ya jalan, perintahnya nggak jalan, bukan. Harus dipaksa, diarahkan dengan sengaja, dijaga dengan betul, gitu ya. Ternyata itu, maka kita juga perlu belajar anak-anak kita kebiasaan bagus itu pertama kayak harus dipaksa dulu, dibentuk dulu menjadi kebiasaan, kemudian dia nanti akan melakukannya, dan kalau sudah sangat biasa melakukannya, dia merasakan aneh kalau tidak melakukannya. Memang harus begitu prosesnya ternyata ya. Firman Tuhan juga begitu. Nah, apa yang boleh menolong kita sebagai ilustrasi? Kita seperti seorang nahkoda yang membawa kapal di laut. Dia memegang kendali nahkoda itu dan mengarahkan kemudinya. Tapi pertanyaannya, apakah dia harus pegang kemudi itu seterusnya? Apakah dia harus arahkan itu seterusnya? Jawabannya iya. Tidak mungkin seorang nahkoda mengarahkan kapal menuju sekian derajat, kemudian dia biarkan. Dia pasti akan kemana-mana. Dia jaga betul arahnya, dia jaga betul seluruh tujuan hidupnya,
Dan itu yang harus kita kerjakan juga. Menjalankan dengan dipaksa, disengaja, diarahkan. Semoga kita menjalankan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terus menopang dan menolongmu, menjagaimu sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.